VOA This Morning. Hai, selamat pagi dari Washington DC yang sedang diliputi salju sekarang ini. Apa kabar? Welcome to VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono yang bersiaran dari Studio 17 VOA dalam edisi hari Selasa tanggal 7 Januari 2025. Semoga cuaca di tempat Anda tinggal dan beraktivitas oke ya, karena kami di sini sedang dihujani salju sejak semalam dan sekarang suhunya sudah mencapai minus 2 derajat Celcius. Jadi kalau keluar rumah, keluar ruangan, rasanya kayak masuk ke dalam freezer kulkas. Tapi jangan khawatir, walaupun dingin, kami siap untuk menghangatkan pagi Anda dengan berbagai update berita dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, Seychelles, sebuah negara kepulauan kecil di Afrika, menjadi pusat persaingan negara-negara adidaya seperti Amerika, Tiongkok, dan India. Apa penyebabnya? There are various powers, various countries wanting to, as you say, woo us. Seychelles. Menteri Keuangan sebut APBN tahun 2024 mengalami defisit hingga 500 triliun rupiah. Kita lihat defisit di 507,8. Ini sangat impresif. Kami juga sudah menyiapkan beragam berita lainnya untuk Anda. Tapi yang jelas siaran ini juga bisa disimak secara live streaming melalui situs kami voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda, termasuk di Spotify dan YouTube Podcast. Kini kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia bersama Eva Mazrieva. Selamat pagi pendengar, Kongres Amerika pada hari Senin mengesahkan Presiden terpilih Donald Trump sebagai pemenang pemilu 2024 dalam proses yang berlangsung tanpa gugatan. Sangat kontras dengan kekerasan yang terjadi pada 6 Januari 2021 saat masa pendukungnya menyerbu Capitol Hill. Para anggota Kongres bersidang di bawah pengamanan ketat dan badai salju untuk memenuhi tanggal yang disyaratkan oleh aturan hukum guna mengesahkan hasil pemilu. Seluruh proses berlangsung cepat dan lancar. Wakil Presiden Kamala Harris yang memimpin sidang sertifikasi hasil Pilpres membacakan hasil penghitungan suara termasuk kekalahannya sendiri. This announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration. Kamala mengatakan pengumuman hasil pemungutan suara oleh Presiden Senat ini akan dianggap sebagai pernyataan yang cukup tentang mereka yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika masing-masing untuk masa jabatan yang dimulai pada tanggal 20 Januari 2025 ini dan akan dimasukkan bersama dengan daftar suara pada jurnal DPR dan Senat. Ruang sidang pun bergemuruh dengan tepuk tangan saat dibacakan bahwa Partai Republik meraih 312 suara elektoral untuk Donald Trump, kemudian Partai Demokrat dengan 226 suara untuk Kamala Harris. Dalam waktu setengah jam, proses sertifikasi selesai. Badai musim dingin besar pertama di tahun baru melanda negara-negara bagian Midwest Amerika pada hari Senin, menutup kantor-kantor federal dan sekolah publik atau sekolah pemerintah di Washington DC setelah mencurahkan timbunan salju setinggi 1 meter di beberapa bagian lembah Ohio dan dataran tengah. Menurut Layanan Cuaca Nasional, salju sekitar 12 cm turun di ibu kota Washington DC pukul 8 pagi dengan salju setinggi 20 cm di beberapa daerah seperti Maryland dan Virginia. Salju akan diperkirakan turun terus sepanjang hari sebelum badai bergerak ke laut pada Senin malam. Gangguan perjalanan yang parah diperkirakan akan terjadi di sepanjang jalur badai dan para pejabat mendesak para pengemudi untuk menghindari jalan raya jika memungkinkan. Gubernur di beberapa negara bagian termasuk Kansas, Kentucky, Arkansas, West Virginia, dan Maryland telah menyatakan keadaan darurat. Setelah badai salju, udara Arktik yang sangat dingin akan melanda, membawa hujan yang membeku dan kondisi es di sebagian besar negara yang membentang dari Illinois hingga ke pantai Atlantik. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Senin di tengah meningkatnya ketidakpuasan atas kepemimpinannya dan setelah kepergian mendadak Menteri Keuangannya yang mengisyaratkan gejolak yang semakin besar di dalam pemerintahannya. Trudeau mengatakan bahwa pertarungan internal berarti ia tidak bisa menjadi pilihan terbaik dalam pemilu berikutnya. Ia berencana untuk tetap menjabat sebagai Perdana Menteri sampai pemimpin baru Partai Liberal terpilih. Seorang pejabat yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa parlemen yang seharusnya akan kembali bersidang pada 27 Januari akan ditangguhkan hingga 24 Maret. Penangguhan itu akan memungkinkan pemilihan pemimpin Partai Liberal. Pejabat itu bicara dengan syarat anonim karena tidak berwenang untuk bicara tentang masalah ini secara terbuka. Kita beralih ke Indonesia. Indonesia telah memecat atau memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih tim nasionalnya. Demikian pernyataan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam sebuah pernyataan hari Senin. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan dan evaluasi yang panjang dan matang
yang dilakukan secara keseluruhan terkait kinerja tim dan tujuan jangka panjang. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang diangkat sebagai pelatih PSSI tahun 2020, telah membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kali. Tim PSSI mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada bulan November lalu untuk naik ke posisi ketiga dalam grup yang terdiri dari 6 tim dengan 4 pertandingan tersisa. Dalam konferensi pers di Jakarta hari Senin, Ketua PSSI Erick Thohir yang menyerahkan perpanjangan kontrak Shin Juni lalu hingga tahun 2027 menjelaskan keputusan pemberhentiannya. Dinamika di tim nasional membutuhkan perhatian khusus dan kami menilai perlu ada pemimpin yang dapat menerapkan strategi komunikasi yang lebih baik di antara para pemain. Erick Thohir mengatakan pengganti Shin akan diumumkan 12 Januari mendatang. Program Pangan Dunia WFP pada hari Senin mengatakan pasukan Israel telah menembaki salah satu konvoinya di daerah kantong Palestina yang terkepung di Gaza dalam apa yang disebut sebagai insiden yang mengerikan. Badan itu mengatakan konvoi 3 kendaraan yang membawa 8 anggota staf dari pusat Gaza ke kota Gaza di utara dihantam 16 peluru di dekat pos pemeriksaan Wadi Gaza pada hari Minggu, namun tidak menimbulkan korban luka, tapi melumpuhkan konvoi tersebut. Kendaraan-kendaraan itu dengan jelas ditandai dan telah menerima izin keamanan sebelumnya dari pihak berwenang Israel. Peristiwa yang tidak dapat diterima ini hanya contoh terbaru dari lingkungan kerja yang kompleks dan berbahaya di mana WFP dan lembaga-lembaga lain beroperasi saat ini, kata WFP dalam sebuah pernyataan. Militer Israel mengatakan mereka telah melakukan segala yang mungkin untuk memfasilitasi transfer bantuan dan mengatakan bahwa sedang menyelidiki apa yang terjadi. VOA This Morning, negara kepulauan kecil Seychelles yang terletak di lepas pantai timur Afrika menjadi persaingan antara negara-negara adidaya. Tiongkok telah melakukan terobosan diplomatik selama bertahun-tahun, sementara Amerika Serikat mulai meninjau kembali hubungannya dengan negara kepulauan yang strategis di Samudra Hindia itu. Tim VOA melaporkan dari Pulau Mahé di Seychelles untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Tiongkok dan Amerika untuk meraih simpati dari penduduk negara itu. Kepulauan Seychelles tidak hanya ideal bagi para pengunjung yang berbulan madu, namun juga menarik bagi negara-negara adidaya di dunia yang telah lama mengincarnya. Menteri Luar Negeri dan Pariwisata Seychelles, Silvestre Radegonde, mengatakan, kami menyadari ada berbagai kekuatan, berbagai negara yang ingin membujuk kami, seperti yang kami katakan. Letak kepulauan ini di Samudra Hindia, di sebelah timur Afrika dan di selatan negara-negara Teluk sejak dulu hingga kini menjadi perhatian negara-negara seperti Amerika Serikat, India, dan Tiongkok. Pada tahun 1963, selama Perang Dingin, AS membangun stasiun pelacak di pulau utama Mahé untuk memantau satelit Rusia. Beberapa tahun setelah runtuhnya Uni Soviet, AS menutup kedutaan besarnya dan stasiun pelacakan di pulau itu sebulan kemudian. Hampir 30 tahun setelah itu, sewaktu persaingan AS dengan Tiongkok makin memanas, Washington sekali lagi mengincar Seychelles. Adam Lotfi adalah kuasa usaha di kedutaan besar AS di sana. Dibukanya kembali kedutaan menandai betapa pentingnya AS mengutamakan kemitraan dengan Seychelles. Namun selama puluhan tahun ketidakhadiran Amerika, Tiongkok memperoleh keuntungan diplomatik di Seychelles. Tiongkok mengirim para dokternya dan membangun rumah-rumah sakit, gedung-gedung parlemen, dan pengadilan, semuanya dengan gratis. Kembali Menteri Luar Negeri Seychelles, Radegonde, perbedaannya bantuan Tiongkok kepada Seychelles sangat nyata. Kita bisa melihatnya. Lotfi menambahkan, AS memberikan dukungan dengan cara berbeda. Daripada membangun gedung, kami membangun kemampuan dan dimanapun kami bisa membantu, memberi masukan dan keahlian, seperti sistem hukum atau kepolisian. Ini merupakan sumbangan yang jauh lebih penting. Dengan 2/3 pengiriman minyak dunia melewati pulau itu, Seychelles tetap dalam daftar pesaing geopolitik seperti Tiongkok dan Amerika. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump ingin memangkas pengeluaran pemerintah. Sebuah komisi penasihat yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintah akan memimpin upaya tersebut. Ini bukan konsep baru karena hampir sejak berdirinya Amerika, sejumlah pemimpin telah berupaya untuk mengurangi peran pemerintah. Berikut laporan Dora McQuarrie disampaikan Eva Mazrieva. Pendengar, miliarder Elon Musk ingin memangkas pengeluaran pemerintah Amerika hingga $2 triliun. Ia akan menjadi salah satu pemimpin suatu komisi penasihat presiden yang disebut sebagai Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency. Tekad untuk memangkas pengeluaran pemerintah ini bukan ide baru. Asisten Profesor Ilmu Politik di Coastal Carolina University di South Carolina, Justin Vaughn, mengatakan, Presidents have been talking in one way or another about downsizing or reducing the role of government. Presiden-presiden sebelumnya dengan satu atau lain cara juga telah bicara tentang perampingan atau pengurangan peran pemerintah sejak berdirinya republik ini. Kebijakan perampingan pemerintah ini sebenarnya telah diawali oleh Presiden ketiga Amerika, Thomas Jefferson, pada awal tahun 1800-an. Jefferson menghapus sebagian pekerjaan militer dan pemerintahan yang untuk sementara waktu dapat mengurangi biaya. Saya yakin bahwa sedikitnya 4 juta orang telah mendapat pekerjaan. Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1930-an pernah memperluas angkatan kerja untuk mengatasi depresi besar. Kebijakan New Deal Roosevelt ketika itu mempekerjakan jutaan orang dan menyediakan bantuan bagi kelompok miskin sambil menggerakkan perekonomian. Lapangan pekerjaan ini berakhir ketika krisis usai. Ronald Reagan, do solemnly swear. Pada tahun 1980-an, Ronald Reagan membentuk Grace Commission yang terdiri dari 150 pemimpin bisnis untuk menemukan cara menghapus inefisiensi. Ketua Citizens Against Government Waste, Tom Schwartz, mengatakan, Presiden Reagan meminta Grace Commission untuk mengkaji kinerja pemerintah agar lebih seperti dunia bisnis. Tetapi situs Ronald Reagan Presidential Library mengatakan sebagian besar rekomendasi, terutama yang mensyaratkan aturan dari Kongres, tidak pernah dilaksanakan. Namun sejumlah sejarawan mengatakan Reagan berhasil mengubah percakapan nasional yang mendukung peran yang lebih kecil bagi pemerintah federal dalam memecahkan masalah publik. Pada tahun 1990-an, Bill Clinton berupaya memangkas sekitar 300.000 pekerjaan federal, umumnya lewat pemensiunan dan layanan outsourcing. Certainly one of the more significant administrations in terms of reducing the role of government. Ini adalah salah satu administrasi pemerintahan yang mengurangi peran pemerintah di era modern ini secara lebih signifikan. Trump dan Musk menggunakan satu piranti untuk menyampaikan inisiatifnya kepada pihak lain, hal yang tidak ada saat presiden-presiden sebelumnya berupaya menyederhanakan pemerintahan. There can be a faster and more comprehensive response because of social media. Akan ada tanggapan yang lebih cepat dan komprehensif berkat media sosial dibandingkan surat yang biasanya mereka gunakan. Sebagian anggota Kongres cenderung lebih memberi tanggapan pada media sosial dibanding piranti kuno yang biasanya mereka dapatkan. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA. Pendengar, kita beralih ke Indonesia. Pemerintah melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 507 triliun rupiah atau sekitar 2,3% dari produk domestik bruto. Ekonom berpendapat capaian ini adalah tanda yang tidak baik dalam pengelolaan anggaran negara. Gita Intan melaporkan dari Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi sementara capaian kinerja APBN 2024 cukup baik meskipun mengalami defisit 507,8 triliun rupiah atau setara 2,29% dari PDB. Defisit anggaran negara melebar dari capaian defisit APBN 2023 yang mencapai 347,6 triliun rupiah atau 1,65% dari PDB. Kita lihat defisit di 507,8. Ini sangat impresif karena tidak hanya lebih rendah dari LAPSEM yang waktu itu memang kita prediksi memburuk 609,7, lebih rendah dari outlook defisit, namun juga bahkan lebih rendah dari APBN awal yaitu yang 522,8 triliun. Lebih lanjut, Menkyu Sri menjelaskan penerimaan negara pada 2024 mencapai 2.842,5 triliun rupiah.
atau naik 2,1% dari tahun 2023 dan sudah mencapai 101,4% dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Realisasi sementara belanja pada 2024 mencapai 3.350,3 triliun rupiah atau naik 7,3% dari tahun lalu. Belanja keseluruhan pada tahun lalu ini, kata Menkyu, paling banyak berasal dari belanja kementerian atau lembaga. Pengamat ekonomi dari Next Policy, Yusuf Wibisono, mengapresiasi capaian defisit APBN 2024 yang sesuai dengan target awal APBN yang tidak lebih dari 2,29%. Namun menurutnya ini bukan prestasi yang baik. Pasalnya, defisit APBN pada tahun 2023 bisa tercapai di level 1,65% terhadap PDB. Lebih jauh, Yusuf menjelaskan kondisi fiskal APBN di tahun 2025 yang ia nilai semakin memburuk. Pasalnya, defisit APBN di 2025 ditargetkan meningkat menjadi 2,5% dari PDB. Target ini, kata Yusuf, tidak mencerminkan semangat konsolidasi fiskal yang sudah susah payah dibangun pasca pandemi COVID-19. Ini nanti di semester awal ini ya, menentukan sekali bagaimana perkembangan pengeluaran negara. Kalau sampai melonjak tidak terkendali, sedangkan penerimaan perpajakan ya, yang ditargetkan ini akan meningkat tinggi, ini nanti nggak tercapai ya, apalagi PPN batal naik kan ya, ini menjadi pertaruhan besar ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.